Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 6 orang yang akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul pengembangan front end dan back end sistem akses guard berbasis Internet of Things atau IoT. Sebelum kami masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Pertama ada saya sendiri, Angelika Jacqueline Bitian Sanai dengan NIM 2024-32104, dan Amelia Graciela Nainggolan NIM 2024-32080, Faiz Nur Badriansyah dengan NIM 2024-093, Cindy Evelyn Sambering 2024-32099, Fariza Sima Mahardika 2024-32096, dan terakhir Arif Primar Hadian dengan NIM 2024-32107. Sebelum saya masuk ke dalam pembagian tugas, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang Access Guard ini. Access Guard merupakan sistem keamanan pintu rumah pintar berbasis Internet of Things yang dirancang untuk meningkatkan keamanan akses pada ruangan penting seperti ruang panel distribusi listrik. Sistem ini mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak sehingga proses autentikasi, monitoring, serta pengendalian pintu dapat dilakukan secara otomatis dan real-time. Untuk pembagian tugasnya, saya akan menjelaskan pada bagian tugas ini dan pengembangan proyek ini. Pada bagian hardware dikerjakan oleh teman kami, Faiz Nur Badriansyah, yang bertanggung jawab terhadap perancangan dan perakitan perangkat keras. Lalu kemudian ada Fariza Sima, yang bertanggung jawab implementasi ESP32, serta konfigurasi HiMKey, MQTT sebagai media komunikasi antar perangkat. Selanjutnya ada backend yang dikerjakan oleh Faiz Nur Badriansyah, dan Cindy Evelyn Sambering yang bertugas membangun REST API, mengelola komunikasi data, dan membangun autentikasi dan database. Untuk bagian front end dikerjakan oleh Arif Primar Hadian dan Amelia Graciela Nainggolan yang mengembangkan dashboard monitoring, tampilan antarmuka, serta fitur pengendalian sistem. Lalu saya sendiri, Angelika Jacqueline, bertanggung jawab pada pembuatan miniatur hardware serta demonstrasi implementasi sistem akses guard. Dalam pembagian tersebut, setiap anggota memiliki tanggung jawab pada bidangnya masing-masing. Seluruh komponennya dapat terintegrasi dengan baik. Selanjutnya, kita akan masuk pada pendahuluannya. Latar belakang dari pengembangan akses guard berawal dari masih banyaknya ruangan penting yang menggunakan sistem penguncian konvensional. Sistem tersebut memiliki beberapa kelemahan seperti proses monitoring yang masih sangat manual, tidak adanya histori akses pengguna, sulit dilakukan pengendalian dari jarak jauh, serta keamanan yang masih kurang optimal apabila terjadi penyalahgunaan kunci. Oleh karena itu, kami mengembangkan Access Guard, yaitu sistem Smart Door Lock yang berbasis Internet of Things yang menggunakan RFID sebagai autentikasi pengguna, ESP32 sebagai pusat pengendali, MQTT sebagai media komunikasi data, serta dashboard web untuk melakukan monitoring secara real time. Selanjutnya kita akan masuk pada tujuannya. Tujuan dari proyek ini adalah membangun sistem keamanan pintu yang lebih aman, cerdas, dan terhubung oleh internet. Selain itu, sistem ini juga dirancang untuk meningkatkan keamanan akses melalui proses identifikasi pengguna menggunakan RFID, mengotomatisasi mekanisme buka tutup pintu, serta mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak dalam satu sistem yang dapat dipantau secara real time. Dengan harapannya, Access Guard itu dapat menjadi solusi keamanan yang efektif dan memiliki potensi untuk diterapkan pada berbagai lingkungan seperti perkantoran, laboratorium, institusi pendidikan, maupun ruang panel distribusi listrik. Pada proyek ini, kami mengambil studi kasus implementasi akses guard pada ruang panel distribusi listrik, yang dimana ruangan ini merupakan area yang hanya boleh diakses oleh teknisi tertentu karena berisi peralatan penting. Jika menggunakan kunci konvensional, administrator akan kesulitan mengetahui siapa yang masuk, kapan aksesnya digunakan, lalu tidak memiliki riwayat aktivitas yang dapat dijadikan sebagai audit. Melalui akses guard, setiap pengguna harus melakukan autentikasi menggunakan kartu RFID. Setelah kartu diverifikasi, seluruh aktivitas akses akan dikirim ke server, disimpan ke database, dan ditampilkan pada dashboard secara real time, sehingga keamanan dan monitoring menjadi lebih efektif. Setelah memahami latar belakang, tujuan, dan studi kasus dari proyek ini, selanjutnya saya akan memperlihatkan implementasi sistem melalui miniatur hardware yang sudah kami buat. Kenalkan, nama saya Faiz Nur Badriansyah dengan NIM 2024-32093. Saya akan menjelaskan dari bagian backend dari sistem Access Guard yang kami kembangkan. Backend ini bisa dibilang adalah otak sistem dari semua dari perangkat keras yang diterima, diproses, disimpan, lalu dikirim balik ke ISP maupun ke dashboard front end. Backend kami itu dibangun menggunakan bahasa Go dengan framework Fiber versi 2.
digunakan karena punya performa tinggi dan mampu menangani banyak koneksi secara bersamaan. Lalu untuk arsitektur backend kami terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama, GoFiber sebagai HTTP server. Framework ini menangani seluruh router REST API, middleware, CORS untuk keamanan lintas domain, lalu middleware logger untuk pencatatan aktivitas, serta middleware autentifikasi barrier token, dan server sendiri berjalan di port 3000 dan kami deploy menggunakan Railway. Yang kedua, MQTT client menggunakan library PahuGo. Backend kami bertindak sebagai subscriber pada 4 topik data yang dikirim ISP, yaitu Smart Door Sensor, lalu Smart Door Access, Smart Door Door, dan Smart Door Status. Sekaligus juga sebagai publisher untuk mengirim perintah balik ke ISP melalui 3 topik, CMD Door, lalu CMD Buzzer, dan CMD Reset. Yang ketiga, MongoDB Atlas sebagai database. Kami menggunakan database bernama SmartDoorDB dengan 6 collection, yaitu sensor data, access log, lalu door status, device, dan event log. Masing-masing collection punya tanggung jawab yang berbeda sesuai jenis data yang disimpan. Lalu yang keempat, sistem autentikasi barrier token. Saat login berhasil, server menghasilkan token dari string user timestamp yang di encode menggunakan base 64. Lalu token diwajibkan disertakan oleh front end di setiap request pada header authentication. Sekarang saya akan menjelaskan desain endpoint REST API yang kami buat. Dari seluruh endpoint kecuali satu dilindungi middleware autentikasi. Jadi artinya tanpa token yang valid, request akan ditolak. Endpoint yang pertama adalah post API login. Endpoint yang bersifat public yang fungsinya tuh sebagai proses login dan pengembangan bearer token yang akan digunakan untuk semua request berikutnya. Lalu API door open dan API door close. Kedua endpoint ini digunakan sebagai admin untuk membuka atau menutup pintu dari dashboard. Jadi ketika dipanggil, backend langsung mempublikasi perintah ke ISP melalui protokol MQTT. Lalu get API access yang digunakan untuk mengambil riwayat log access RFID. Jadi siapa aja yang nempelin kartu, kapan, dan statusnya apa. Lalu post API buzzer on dan API buzzer off untuk mengontrol buzzer jarak jauh via MQTT yang gunanya itu untuk skenario alarm. Lalu get API access stat untuk menampilkan statik perbandingan antara akses yang granted, yang diterima, atau deny, yang ditolak, yang kemudian divisualisasikan di dashboard dalam bentuk grafik. Lalu get API sensor latest untuk mengambil data terbaru dari sensor INA 219 yang meliputi itu tegangan, arus, dan daya. Lalu get API door status untuk ngecek status pintu saat ini apakah lock atau unlock. Yang terakhir, get API logs untuk mengambil event log seluruh aktivitas sistem. Nah, jadi semua endpoint ini bekerja sama untuk memastikan admin tuh bisa mantau dan mengontrol sistem secara penuh dari dashboard. Izinkan saya menggambarkan alur keseluruhan arsitektur sistem AccessGuard ini secara ringkas supaya gambarannya jelas. Jadi sistem kami itu terdiri dari 4 layer yang terhubung secara berurutan. Layer pertama tuh dari ISP sebagai node IoT. Node IoT itu di sini hardware-nya yang berada yaitu ESP32 terhubung ke RFID reader, servo, LED, sensor INA, dan buzzer. Layer yang kedua tuh Hi5 MQTT Cloud. Dari semua komunikasi antar ISP dan backend melalui broker ini menggunakan koneksi SSL atau TLS di port 8883. Jadi data yang berjalan sudah terenkripsi. Layer ketiga adalah backend Go dan Fiber yang tadi juga saya sudah jelaskan, menangani REST API, autentikasi, komunikasi MQTT, dan penyimpanan ke MongoDB di Railway. Layer keempat frontend Next.js yang di-deploy ke Vercel. Ya, di sini dashboard monitoring real time berada lengkap dengan Chart.js untuk visualisasi data dan Tailwind untuk tampilannya. Lalu alur data dari ESP32 ke backend berjalan melalui 4 topik publish sensor yang dikirim setiap 1 detik. Lalu akses setiap ada percobaan RFID, dan door setiap ada perubahan status pintu, dan status sebagai heartbreak setiap 10 detik. Sebaliknya backend bisa ngirim 3 perintah balik ke ISP dengan perintah buka atau tutup pintu, atau nyala atau matikan buzzer,
Jadi itu arsitek lengkapnya dari sistem Access Guard dari sisi backend. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Cindy untuk fitur device management dan event logic yang melengkapi sistem monitoring kami. Baik, untuk melanjutkan penjelasan Faiz, saya Cindy akan membahas dua fitur backend yang melengkapi sistem device management untuk mengelola perangkat ESP32 dan event login untuk mencatat seluruh aktivitas sistem. Yang pertama yaitu device management. Fitur device management memungkinkan sistem mengenali dan menyimpan data setiap perangkat ESP32 yang pernah terhubung. Ini penting dikarenakan sistem harus tahu perangkat mana yang aktif, kapan terakhir aktif, dan apa kondisinya. Mekanisme auto registernya tuh setiap kali ESP32 mengirim status via MQTT ke topik smart door atau status, backend tidak hanya menyimpan ke collection device status seperti biasa, tetapi juga memanggil fungsi observe device. Fungsi ini tuh seperti mengecek apakah device ID sudah ada di collection device. Jika belum ada, ia akan membuat entry baru dengan data device ID, IP, state. Jika sudah ada, ia hanya mengupdate data terkini. Selanjutnya tuh endpoint device management. Yang pertama terdapat beberapa. Yang pertama yaitu get AP device, mengembalikan daftar semua perangkat terdaftar, diurutkan berdasarkan lazim terbaru. Yang kedua yaitu delete IP device ID, menghapus perangkat berdasarkan device ID. Dapat disimpulkan tuh ini tuh seperti kayak, jadi admin tuh tidak perlu mendaftarkan perangkatnya secara manual. Begitu ESP32 pertama kali online dan mengirim status, ia akan langsung terdaftar otomatis ke sistem. Nah, selanjutnya tuh ada event login. Nah, event login itu mencatat setiap kejadian penting dalam setiap sistem ke collection event logs di MongoDB. 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 Setiap recordnya tuh menyimpan action atau jenis aksi. Aktor itu atau username atau device dan detail atau keterangan, IP address, status atau sukses file, dan waktu pencatatannya. Dan aksi yang dicatat otomatis itu ada beberapa. Yang pertama itu login berhasil dan gagal. Jika loginnya berhasil atau gagal, dicatat langsung dari handler login. Yang kedua, perintah buka pintu atau door open dan tutup pintu, door close. Yang ketiga, perintah buzzer nyala atau buzzer on dan mati atau buzzer off. Yang terakhir itu reset ESP32 atau device reset. Mekanisme non-blockingnya tuh pemanggilan save event log menggunakan coroutine atau keyword go. Artinya itu seperti pencatatan log berjalan di background tanpa penghambat respon. API-nya tuh memastikan load endpoint tetap rendah meski ada proses logging ke database-nya. Dan endpoint dari event logging tuh get AP logs limit tuh 200, mengembalikan riwayat event log terbaru diurutkan dari yang paling baru. Dengan kombinasi device management, dengan demikian, kombinasi antara device management dan event login, ini backend tuh tidak hanya menyimpan data sensor dan akses, tapi juga menjadi sistem audit trail yang lengkap untuk keperluan monitoring dan investigasi. Nah, ini sekian aja dari presentasi saya. Selanjutnya, rekan saya Sima akan menjelaskan bagaimana perangkat ESP32 dikonfigurasi dan bagaimana komunikasi MQTT diimplementasikan di sistem hardware. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya saya Sima. Saya akan menjelaskan implementasi perangkat keras ESP32 mulai dari komponen yang digunakan, konfigurasi pin, sampai cara ESP32 itu berkomunikasi dengan sistem melalui protokol MQTT. Baik, komponen hardware yang digunakan itu ada 6. Ada
ESP32 DevKit versi 1, terus ini tuh sebagai unit proses utama dengan menggunakan WiFi internal. Selanjutnya itu IMFRC 522 RFID itu dia sebagai baca kartu UWET itu kepada akses frekuensinya. Selanjutnya itu ini ada 219 sensor, di mana dia itu menggunakan arus listrik, arus daya atau jadi itu kayak secara digital. Selanjutnya ada SG90 servo motor. Di sini tuh dia sebagai aktuator penggerak mekanisme kunci pintu. Dia tuh sebagai kuncinya. Selanjutnya itu ada LED traffic light, di mana dia itu tuh indikator yang bisa kita tahu apa sih indikator warna. Ada merah, kuning, hijau. Kalau merah ini dia berarti gagal, kalau kuning sedang proses, kalau hijau itu dia berhasil. Selanjutnya ada active buzzer, di mana dia ini sebagai peringatan suara dari LED traffic light ini. Kalau misalnya aksesnya itu ditolak, notifikasinya dari sistem. Jadi selanjutnya saya akan ngasih tahu gimana sih saya itu menyambungkan HiveMQ ini ke dalam komponen yang kita buat itu. Pertama-tama itu kita ini kan udah kita kan buat akun. Nah, setelah akunnya jadi, dia tuh akan jadi seperti URL seperti ini, ada portnya, terus ini dan ini itu tuh secara otomatis gitu. Tapi kita jangan lupa setelah itu tuh kita pilih di bagian access management itu, kita pilih publish subscribe biar bisa ke publik semua, bisa ke baca semua di dalam kodenya nanti. Selanjutnya kita menggunakan ini semua, jadi di web itu kita tuh akan masukin ininya semua ke dalam kode. Nah, tapi sebelum itu kita tuh harus download beberapa. Ada 2 yang kita download, ada 3, tapi yang satunya wajib kalau nggak salah dari aplikasinya. Yang itu ada Arduino VF Boards buat baca boards-nya, terus ada Arduino ESP32. Ini tuh ESP32 yang kita pakai, DevKit versi 1. Oke, saya mungkin di sini akan sedikit menjelaskan kode-kodenya. Oke, di sini saya akan menjelaskan kode yang kita gunakan untuk menyambungkan ini ke komponen kita. Di sini ada host, dia tuh URL yang tadi kita buat. Di sana kan tadi ada URL, kalau kita buat akunnya dia akan otomatis jadi URL kan, HiveMQ Cloud URL kita. Terus di sini ada, ini tuh sebagai broker gitu. Terus di sini ada port, dia tuh menunjukin nomor komunikasi jaringan yang akan kita gunakan. Terus ada username, dia itu sebagai biar kita ya syarat lah biar kita masuk ke koneksi dan bisa diterima sama servernya. Terus ada mktpass, ini password yang kita buat juga buat kita masuk ke koneksinya. Selanjutnya topik publish ya. Oke, di sini kan sudah terbagi 4 publish-nya, ada smart door sensor, smart door access, status, dan door. Dia itu semuanya itu untuk ngirim data ke HiveMQ-nya. Kalau smart door sensor itu dia itu untuk ngirim data sensor, kayak misalnya nilai dari sensor INA 2019 itu kayak tegangan arus atau dayanya. Selanjutnya itu ada smart door access, dia itu kayak ngirim log akses kartu RFID-nya, kayak misalnya kartu berhasil atau kartu ditolak. Terus selanjutnya ada topik status, yaitu smart door status, di mana dia itu akan ngirim statusnya misalnya online, offline, atau connected gitu. Selanjutnya itu ada smart door topik door ya, smart door topik door. Dia kayak ngirimin status pintu, open, close, atau lock. Sama sih sama yang tadi. Kurang lebihnya sama yang kedua ini, status sama status pintu. Ada subscribe, dia itu kalau subscribe itu kayak lebih nerima perintah dari HiveMQ-nya. Kayak topik CMD door itu kan smart door CMD door, dia itu untuk nerima perintah buka tutup pintunya kayak open atau close. Terus topik CMD resetnya itu dia itu tempat meriset sistem sih, atau ESP32 kita kayak contoh pesan misalnya reset kayak gitu dalam EFG-nya. Terus EFG CMD buzzer itu tuh menerima perintah mengaktifkan buzzer. Contoh pesannya ya kayak on off juga. Selanjutnya saya sedikit jelasin tentang void setup itu, di mana dia itu sebagai fungsi yang berjalan tuh saat kalau ESP32-nya dinyalakan aja. Dia itu ya mengatur pin GPO, terus inti SPI dan kartu RFID, terus tombol exit juga dia tuh mengatur di sini. Terus ada pin, terus koneksi, terus nge-publish statusnya sih, dia nge-publish status biar online ke sistem kayak gitu. Selanjutnya ada void lab, itu untuk fungsi utama itu yang buat ngecekin
dia tuh jalannya tuh terus-menerus, terus mengecek koneksi MQTT-nya juga, terus biar nggak mengecek MQTT tuh kalau terputus. Dia juga mendeteksi kartu RFID yang baru, memantau tombol exit juga, terus dia akan auto keluh kalau udah 5 detik pintu terbuka. Terus dia juga akan mengirim data sensornya. MQTT callback itu terima perintah dari server, di mana dia akan dipanggil secara otomatis saat ada pesan masuk dari broker. Dia itu oke, dia itu kayak memproses 3 topik aja sih, kayak topik CMD door, topik CMD buzzer, topik CMD reset. Dari saya itu aja, dan yang lebih menarik dari SP32 ini tuh kemampuannya itu dia tuh bisa bekerja dari 2 arah, di mana secara bersamaan gitu, di mana ia akan terus ngirim data sensor, dan status itu, tapi tetap menerima perintah kapanpun dari backend atau dashboard-nya. Oke, setelah seluruh Baik, datanya pada kodenya bagian ini saya akan menjelaskan implementasi front-end dashboard Access Guard. Adalah antarmuka utama yang digunakan admin untuk memantau dan juga mengendalikan sistem dari jarak jauh. Yang pertama, front-end dibangun menggunakan Next.js sebagai framework utama yang menyajikan halaman dashboard.html sebagai antarmuka inti. Dashboard menggunakan Tailwind CSS untuk tampilan yang responsif. Chart.js untuk visualisasi data, dan Lucid Icons untuk ikonografi yang konsisten. Seluruh komunikasi ini dengan backend dilakukan melalui REST API dengan bearer token yang tersimpan di session storage. Polling data dilakukan secara periodik setiap 1 detik untuk memastikan tampilan selalu up to date. Sebelum mengakses dashboard-nya, admin wajib melewati halaman login. Di halaman ini mengirimkan request post ke /API/login dengan username dan password. Jika berhasil, akan disimpan di session storage dan admin langsung diarahkan ke aplikasi utama. Dan jika gagal, muncul animasi check pada form dan pesan error yang jelas. Baik, saya akan login dulu. Nah, setelah login, header menampilkan 3 tab navigasi. Pertama di sini ada dashboard, devices, dan juga konfigurasi. Setiap tab membawa admin ke halaman yang berbeda tanpa reload halaman. Transisi dilakukan secara JavaScript murni untuk performa yang optimal. Header juga menampilkan indikator status backend dan ESP32 secara real time. Lalu di sini ada jam sistem yang berjalan serta nama pengguna yang sedang login lengkap dengan tombol logout. Lalu tab dashboard adalah halaman utama yang terdiri dari beberapa lapisan informasi antara lain. Di sini ada status pintu yang mengindikasikan lock dan juga unlock. Lalu di sini ada status ESP32 yang mengindikasikan online dan juga offline. Lalu di sini ada RFID terakhir yang terdeteksi. Di sini ada total akses hari ini. Lalu di sini adalah jumlah akses yang berhasil. Di sini ada jumlah akses yang ditolak. Lalu selanjutnya ada panel kontrol pintu dengan tombol buka pintu dan juga tutup pintu, serta panel kontrol buzzer dengan tombol nyalakan dan juga matikan. Setiap panel menampilkan badge status terkini dan feedback teks saat perintah dikirim. Lalu di sini ada tegangan atau volt, arus 1 miliampere, daya atau miliwatt, dan terakhir shunt atau milivolt yang diperbarui setiap polling. Lalu di bawah lagi di sini ada grafik garis aktivitas akses real time yang merekam 10 titik terakhir dengan 2 garis hijau untuk green dan merah untuk denied. Di sampingnya ada grafik donat yang menampilkan persentase distribusi akses secara keseluruhan. Lalu yang di sini ada tabel lengkap dengan kolom waktu, UID, RFID, pengguna, status akses, status pintu, dan juga terakhir tombol hapus. Dan dilengkapi paginasi dan tombol ekspor CSV serta hapus semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Amelia Graciela Nenggolan dengan NIM 2024322080. Di sini saya perannya sebagai front end, melanjutkan dari demo pre. Untuk melengkapi sistem Guard-nya, ada beberapa halaman device management.
pertama ada device management, kedua event log, dan tab konfigurasinya. Lalu langsung saja kita melihat access guard-nya. Yang pada halaman pertama ada tab device, itu manajemen perangkat. Halaman ini menampilkan seluruh perangkat ESP32 yang pernah terhubung ke sistem data diambil dari endpoint, get, API, device yang telah dijelaskan sini sebelumnya. Tampilan manajemen perangkat ini di bagian atasnya ada 3 kartu statistik, total device, jumlah online, dan jumlah offline. Yang di bawahnya itu adalah tabel perangkat dan dengan kolom device ID, IP address, status, door, WiFi, RSI, version, sama lasing. Status offline dan online itu ditentukan secara dinamis, perangkat dianggap online jika lasing kurang dari 60 detik yang lalu. Nilai RSI-nya juga diberi warna kuning, diberi warna hijau untuk sinyal yang kuat, kuning untuk sinyal sedang, merah yang lemah. Lalu halaman ini memudahkan untuk admin memantau kondisi seluruh mode IoT tanpa perlu masuk ke serial monitor atau memeriksa perangkat secara fisik. Yang kedua ada tab event log. Di sini halaman log menampilkan seluruh riwayat aktivitas sistem yang dicatat oleh backend, dimulai dari login, perintah pintu, perintah buzzer, hingga reset perangkat. Filter, admin dapat memfilter log berdasarkan kategori semua login, pintu, buzzer, atau device. Tombol filter aktif ditandai dengan warna biru, dan jumlah event yang ditampilkan tercantum di pojok kanan. Tabel event log ini setiap baris menampilkan waktu time step, waktu aksi, baris berwarna sesuai dengan jenis aksi, pelaku, username admin atau device, keterangan detail IP address, dan status sukses hijau. Jika hijau, kalau merah itu valid. Event log ini sangat berguna untuk analisis trail, misal jika ada pintu yang terbuka di luar jam kerja, admin bisa langsung lacak siapa yang mengirim beberapa pada jam berapa. Yang ketiga ada tab konfigurasi. Itu adalah pengaturan sistem, konfigurasi yang pertama itu konfigurasi koneksi backend dan polling internal. Perubahan dapat disimpan ke local store dan langsung diterapkan tanpa perlu reload halaman jika polling sedang berjalan. Interval langsung diperbarui. Yang kedua ada informasi MQTT broker, panel only yang menampilkan seluruh informasi broker, host, port, protokol, dan semua topik MQTT yang digunakan sistem baik topik, publish, maupun subscribe. Password admin dapat mengubah password melalui form 3 file. Yang pertama itu password lama, yang kedua password baru, dan konfirmasi request dikirim ke endpoint post API change password setelah berhasil sistem otomatis logout dan meminta login ulang dengan password baru. Yang ketiga ada informasi sistem panci panel yang menampilkan versi aplikasi stack teknologi yang digunakan status backend dan saat ini, dan nama pengguna yang sedang login dilengkapi export CSV, dan hapus semua log untuk manajemen data. Demikian 3 halaman tambahan front-end access guard. Terakhir saya dilanjutkan rekan saya, Angelica, yang mendemonstrasikan langsung sistem menggunakan miniatur hardware yang telah kami siapkan. Miniatur ini merupakan simulasi sistem keamanan pintu pada ruang panel distribusi listrik. Walaupun dibuat dalam bentuk miniatur, seluruh fungsi utama Access Guard ini telah berhasil diimplementasikan sehingga dapat menggambarkan cara kerja sistem yang sebenarnya. Pada miniatur ini terdapat ESP32 yang berfungsi sebagai pusat pengendalian sistem. Kemudian terdapat RFID reader yang berfungsi membaca IUD dari kartu RFID sebagai identitas pengguna. Selanjutnya terdapat servomotor yang berfungsi sebagai mekanisme membuka dan mengunci pintu. Untuk indikator yang digunakan menggunakan LED merah, kuning, dan hijau, sedangkan active buzzer digunakan sebagai alarm atau notifikasi suara. Seluruh komponen tersebut saling terhubung melalui komunikasi MQTT sehingga
Proses autentikasi, pengendalian pintu, serta monitoring dapat dilakukan secara real time. Agar implementasi sistem ini menjadi lebih mudah dipahami, saya akan menampilkan video demonstrasi. Pada video ini akan diperlihatkan 4 skenario utama, yaitu akses menggunakan kartu yang terdaftar, lalu akses menggunakan kartu yang tidak terdaftar, dan fitur remote override melalui dashboard serta control buzzer. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan. Jadi di sini ada 2 header yang akan saya demonstrasikan. Pertama di sini ada kontrol pintu. Baik, saya akan membuka pintu di sini. Lalu di rangkaiannya lockpicknya akan terbuka. Lalu untuk tutup pintu, dia akan juga menggunakan indikator lampu merahnya. Lalu di bagian sini ada control buzzer. Dia akan menggunakan bunyi yang berasal dari buzzernya. Lalu saya akan matikan di sini. Sudah. Demikian presentasi dan demonstrasi sistem akses guard dari kelompok kami. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa sistem mampu melakukan autentikasi menggunakan RFID, mengendalikan mekanisme buka dan tutup pintu, dan memberikan notifikasi melalui LED dan buzzer, serta menampilkan seluruh aktivitas pada dashboard secara real time. Dan semoga proyek ini dapat dikembangkan menjadi salah satu contoh penerapan Internet of Things untuk meningkatkan keamanan monitoring akses pada berbagai lingkungan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.